Halo teman-teman semua, di video ini Mimin akan mencoba untuk membawakan alur cerita Wudong Qiankun versi novelnya. Buat kalian semua yang penasaran dengan kelanjutan perjalanan Lindong, kalian bisa mengikuti spoilernya di sini. Dan buat kalian yang suka dengan alur cerita Wudong Qiankun di sini, like video ini dan subscribe channel Mimin ya. Oke, kita mulai ya. Sosok Yansen berubah menjadi bayangan hitam dan langsung maju ke ruang terdistorsi. Gelombang demi gelombang Yuan Power yang kuat meletus pada saat itu dan benar-benar secara paksa menyebarkan riak spasial liar dan keras. Plutohen Yansen, saya tidak pernah menyangka bahwa orang ini sebenarnya telah datang ke wilayah barat laut ini untuk memasuki tempat harta karun kuno ini, ucap Liu Bai melihat sosok yang pertama kali bergegas maju itu. Orang ini sedikit merepotkan, ucap Mu Hongling berdiri di samping Liu Bai melihat punggung Yansen dengan mata bunga persiknya. Kebanyakan orang yang bisa mencapai tempat ini merepotkan, ucap Liu Bai tertawa. Ya, Lindong itu juga. Ketika saya bertemu dengannya untuk pertama kalinya, setiap ahli tahap nirvana dapat mereduksinya menjadi keadaan yang menyedihkan. Namun, saya tidak pernah menduga bahwa dalam beberapa bulan yang singkat, dia sebenarnya sudah bisa bertarung dengan 4 penguasa wilayah barat laut, ucap Mu Hongling tiba-tiba memalingkan mata cantiknya dan melirik Lindong di jarak jauh. Lindong bukanlah orang yang sederhana. Sangat mungkin bahwa dia akan menjadi kuda hitam yang luar biasa dalam perang Hundred Empire setengah tahun kemudian, ucap Liu Bai. Hah? Mu Hongling mengangkat alisnya yang cantik. Meskipun saya tidak meragukan potensi pertumbuhannya, namun karakter-karakter menakutkan akan muncul dalam perang Hundred Empire. Orang-orang abnormal dari Kekaisaran Super telah memegang posisi teratas sejak perang Hundred Empire dimulai. Cukup sulit bagi orang biasa untuk mengguncang mereka, bahkan jika seseorang mendapatkan warisan, ucap Mu Hongling. Meskipun sulit, hal seperti itu telah terjadi sebelumnya. Siapa tahu, mungkin pengecualian akan muncul lagi kali ini. Saya pikir akan sangat menarik ketika saatnya tiba. Martabat Kekaisaran Super Anda belum ditantang selama bertahun-tahun, ucap Liu Bai tertawa. Mu Hongling meregangkan pinggangnya dan lekuknya terlihat. Matanya yang cantik menoleh ke sosok di kejauhan untuk beberapa alasan yang tidak diketahui. Sangat sulit untuk menantang Kekaisaran Super. Mungkinkah orang ini benar-benar bisa melakukannya? Kita harus segera pergi. Setelah kita menerobos ruang terdistorsi ini, kita harus dapat mencapai sisa-sisa 4 sekte misterius besar, ucap Liu Bai melambaikan tangannya. Setelah itu, sosoknya bergerak. Dia mengambil alih dan bergegas ke depan dan langsung menembak ke ruang terdistorsi. Mu Hongling dan yang lainnya mengikuti di belakangnya. Melihat bahwa Yansen, Liu Bai dan yang lainnya telah bergerak, orang-orang yang mengincar 4 sekte besar misterius itu akhirnya tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Banyak tokoh bergegas maju. Akhirnya mereka melompat ke ruang terdistorsi. Namun, banyak orang tampaknya telah meremehkan kekuatan spasial liar dan kekerasan yang ada di ruang terdistorsi ini. Oleh karena itu, ketika orang-orang ini menyerang satu demi satu, beberapa orang yang tidak beruntung terpukul oleh garis retak spasial. Akhirnya, suara ledakan membentuk hujan darah. Bau berdarah menyebar. Beberapa orang akhirnya mengerti bahwa ruang terdistorsi yang mengelilingi 4 sekte misterius yang tersisa itu tidak sesederhana yang mereka bayangkan. Lindong merajut alisnya sedikit. Orang-orang ini benar-benar telah tergoda oleh sisa-sisa 4 sekte misterius sampai mereka kehilangan akal sehat. Ayo pergi, ucap Lindong tidak memiliki ketakutan. Dia menoleh ke arah Little Flame. Segera mereka berdua bergegas keluar pada saat yang sama dan langsung melesat ke ruang terdistorsi. Setelah keduanya maju ke ruang terdistorsi, mereka mampu merasakan kekuatan spasial yang liar dan kekerasan di sekitar. Banyak garis retak spasial kadang-kadang menyebar, muncul seperti pisau paling tajam. Jika seseorang tidak sengaja menyentuhnya, bahkan tubuh emas nirvana mereka akan langsung terkoyak. Yuan Power menutupi Lindong dan Little Flame. Pada saat yang sama, energi mental Lindong juga menyapu. Setiap kali garis retak spasial muncul di ruang sekitarnya, Lindong yang pertama merasakannya dan memimpin Little Flame untuk menghindarinya. Meskipun ruang terdistorsi semacam ini berbahaya, ini bukan masalah bagi ahli sekelas Lindong. Oleh karena itu, dengan keberhasilan dan kecepatan ini, sisa-sisa dari 4 sekte misterius besar yang tersembunyi jauh di dalam ruang terdistorsi juga mulai secara bertahap muncul dalam pandangan Lindong. Tempat itu sepertinya adalah medan yang sangat kuno dan sangat besar. Tidak ada apapun di lapangan yang tampak sangat istimewa, namun aura megah dipancarkan darinya. Mata Lindong menyipit saat dia melihat tengah lapangan. Setelah itu, ia menemukan bahwa sebenarnya ada 4 pintu perunggu kuno yang tertutup rapat dengan tenang berdiri di tempat itu.
Beberapa ahli yang lebih kuat telah melewati ruang terdistorsi dan mendarat di lapangan kuno yang besar. Lindong dan Little Flame juga mengikuti di belakang. Mereka perlahan mendarat di tanah besar ini. Setelah itu mereka menyapu pandangan mereka. Tanah ini tampak dicor dengan batu besar dan tidak ada garis retak sedikit pun di atasnya. Tanah ini sehalus cermin, seolah-olah itu telah diukir secara acak oleh seseorang. Medan kuno ini tidak memiliki hal-hal yang terlalu unik. Satu-satunya benda khusus adalah 4 pintu perunggu kuno. Oleh karena itu, semua tatapan mereka berkumpul di pintu-pintu ini. Dari kelihatannya, tampak seolah-olah keempat pintu perunggu ini adalah kunci dari warisan 4 sekte misterius besar. Banyak tatapan mengalir di atas pintu perunggu. Sesaat kemudian, seseorang akhirnya tidak dapat menahan lebih lama. Dia melangkah maju. Setelah itu, kekuatan Yuan liar melonjak saat ia melepaskan seni bela diri yang kuat. Tinjunya menabrak pintu perunggu. Namun, hanya setelah riak menyebar. Ekspresi ahli yang telah melepaskan serangan ini segera memucat. Setelah itu, dia mengeluarkan seteguk darah segar. Tubuhnya langsung tertembak mundur di depan banyak mata tertegun dan ditembak keluar dari lapangan dan dikirim ke ruang terdistorsi. Tubuhnya seketika langsung remuk oleh aliran spasial yang menyebar. Segera suara tajam terdengar. Adegan ini segera menyebabkan para ahli di lapangan tercengang. Beberapa dari mereka yang semula berencana menyerang bersama dan meledakkan pintu perunggu ini segera berhenti dengan wajah tertutup keringat dingin. Tampaknya pintu perunggu ini tidak dapat dipatahkan dengan kekuatan kasar. Warisan dari 4 sekte misterius besar pasti berada di belakang 4 pintu perunggu besar ini. Gumam Lindong menyapu pintu perunggu itu. Ekspresi pemikiran mendalam melintas di matanya. Semua orang di lapangan terlibat dalam percakapan pribadi. Mereka sepertinya sedang membahas tentang cara mematahkan pintu. Kelompok Liu Bai di sisi lain sedang menatap pintu perunggu besar ini dengan ekspresi aneh. Mata mereka tidak mengandung keraguan seperti yang lain. Semua orang, apakah Anda benar-benar ingin tahu cara membuka pintu perunggu besar ini? Ucap sebuah suara tiba-tiba berbicara, sementara semua orang bingung. Segera semua mata tertuju padanya. Tatapan Lindong juga menoleh, matanya sedikit dingin. Ini karena orang yang berbicara adalah Lin Langtian. Tidak mungkin menggunakan kekerasan untuk memecahkan pintu perunggu besar ini. Ini karena seseorang harus memiliki kunci untuk membukanya. Ucap Lin Langtian meletakkan kedua tangannya di belakangnya. Tatapannya membawa beberapa kegelapan karena perlahan-lahan dilemparkan ke arah Lindong. Kunci untuk membukanya adalah 4 kunci rahasia kuno. Ucap Lin Langtian segera membangkitkan keributan di lapangan ini. Setelah itu, banyak tatapan langsung menjadi penuh dengan keserakahan menatap Lindong. Semua orang yang hadir jelas tahu bahwa Lindong memiliki kunci rahasia kuno. Orang ini mungkin memiliki lebih dari 1 kunci rahasia kuno di tangannya. Dia telah mengalahkan Sikun, dan kemungkinan kunci rahasia kuno milik Sikun ada di tangannya. Ucap Lin Langtian tersenyum padat. Setelah itu, matanya memandang ke arah Liu Bai, Tianchen, dan 2 orang lainnya di antara 4 tuan besar. Dia berkata, "Mari bergabung dan ambil kunci rahasia kuno darinya. Bagaimana menurut kalian?" Ucap Lin Langtian. Ekspresi Tianchen segera berubah gelap dan padat. Ketika dia mendengar ini, dia segera menatap Lindong dengan niat jahat. Kunci rahasia kuno. Liu Bai tersenyum samar. Dia mengepalkan tangannya dan kunci kuno muncul di tangannya. Dia dengan malas berkata, "Kami secara kebetulan bertemu dengan kekaisaran prasejarah di perjalanan dan mengambil kunci rahasia kuno mereka." Ucap Liu Bai dengan tenang. Sepertinya mereka tidak membutuhkannya juga. Ucap Tianchen berjubah hitam melirik Lindong. Setelah itu, dia mengulurkan tangannya dan sebenarnya ada kunci rahasia kuno di jarinya. Jelas, ini seharusnya milik kekaisaran Death Valley. Sepertinya orang-orang ini juga telah mengetahui sesuatu. Oleh karena itu, mereka mengambil tindakan dan menyambar kunci rahasia kuno setelah Ancient Treasure Trove dibuka. Mata Lin Langtian sedikit gelap dan dingin saat dia melirik Liu Bai dan Tianchen. Tidak disangka kalau kedua orang ini benar-benar melakukan sesuatu seperti itu. "Lindong, Anda telah menyinggung cukup banyak orang. Saya telah mengatakan bahwa Anda akan menyesalinya cepat atau lambat." Ucap Tianchen memiliki wajah teduh saat dia perlahan melangkah maju. Setelah itu, matanya menatap Lindong dengan tatapan permusuhan. Dia mengeluarkan tangannya. "Serahkan kunci rahasia kuno itu." Pria dengan kapak di belakangnya dan pria kurus berjubah binatang itu juga membawa aura mengerikan saat mereka perlahan melangkah maju dari belakang Tianchen. Akhirnya mereka berdiri di samping Tianchen. Mata mereka menatap Lindong dengan sikap acuh tak acuh. Sepertinya mereka juga menginginkan kunci rahasia kuno di tangan Lindong. "Lindong, Anda harus dengan patuh menyerahkannya jika Anda tidak ingin mati di sini," ucap Lin Langtian. Dia dengan lembut berkata, "Tidak peduli apapun taktik yang Anda miliki,
Anda pasti mati di hadapan kekuatan besar ini. Atmosfer di lapangan besar telah menegang pada saat ini. Banyak tatapan yang mengandung berbagai emosi berkumpul menuju Lindong. Keserakahan bersama dengan rasa takut yang sangat kaya hadir di mata mereka. Lindong telah memaksa 3 penguasa besar menyerangnya, ucap suara-suara dari banyak orang. Beberapa tatapan menyapu 3 kelompok pria Tianzhen. Meskipun mereka tidak yakin tentang kekuatan Lin Langtian, namun serigala kejam Tianzhen, Shattering Axe Diansan, dan Beast Fist Musou cukup terkenal di wilayah barat laut ini. Mungkin ada beberapa orang yang hadir yang tahu bahwa Lindong telah bertukar pukulan dengan Tianzhen di Ground Peel. Namun saat ini ada 3 ahli kelas berat termasuk Tianzhen melangkah maju kepadanya. Kemungkinan tidak ada seorang pun di wilayah barat laut yang tidak merasa takut dalam menghadapi barisan tersebut. Liu Bai, Yansen, dan yang lainnya melihat adegan ini dengan ekspresi aneh di mata mereka. Mereka tidak berniat untuk campur tangan dan mengulurkan tangan. Mereka benar-benar sedikit ingin tahu tentang Lindong di hati mereka, dan benar-benar ingin tahu seberapa jauh Lindong bisa bertahan dalam menghadapi kekuatan gabungan ini yang bahkan mereka tidak berani sedikit pun. Lindong, Anda memiliki 2 kunci rahasia kuno di tangan Anda. Selama Anda bersedia memberikan salah satu dari mereka, aku tidak akan menyulitkanmu, ucap Musou menatap Lindong dan perlahan berkata. Mata Lindong berhenti di tubuh orang ini. Perkembangan situasi sedemikian rupa telah melebihi ekspektasi Lindong. Sebelum ini, dia tidak berharap bahwa kunci rahasia kuno ini sebenarnya adalah benda-benda penting yang digunakan untuk membuka 4 warisan sekte misterius besar ini, selain digunakan untuk membuka treasure trove kuno ini. Hanya ada total 4 kunci kuno rahasia. Saat ini, dia memegang 2 di tangannya. Dengan kata lain, Musou dan yang lainnya secara alami akan memilih yang paling lemah untuk dikejar. Jelas, di mata mereka, Lindong jauh lebih lemah dibandingkan kelompok Liu Bai. Lindong meringkuk bibirnya. Dia melirik 2 pintu perunggu yang tertutup rapat dan matanya menyipit. Dalam menghadapi situasi ini, bahkan jika dia benar-benar menyerahkannya, dia mungkin hanya akan mendapatkan salah satu dari mereka. Setelah itu, individu yang tersisa pasti akan merebut kunci rahasia kuno yang tersisa di tangannya. Lindong saat ini tampaknya memiliki 2 pilihan. Salah satunya adalah untuk menyerahkan 1 kunci rahasia kuno dan mendapatkan 1 dari 4 kelompok pria Tianzhen. Setelah itu, dia akan bertarung dengan 3 orang lainnya. Pilihan kedua adalah tidak menyerahkan 1 kunci pun dan berakhir dengan pertarungan intens dengan 4 individu. Namun, kedua hasil ini tampaknya tidak memiliki perbedaan di mata Lindong. Lindong dengan lembut mengepalkan tangan. Dia segera mengangkat kepalanya dan tersenyum lalu berkata, "Kebetulan ada 2 di sini. Oleh karena itu, aku dapat menggunakan kedua kunci rahasia kuno ini." Kata-kata Lindong segera membangkitkan kegemparan rendah dalam lapangan ini. Arti kata-kata Lindong adalah bahwa ia ingin melawan langsung Tianzhen dan 3 lainnya. Apakah orang ini benar-benar tidak menyadari batasannya? Atau apakah dia benar-benar memiliki kemampuan yang mengejutkan seperti itu? Mata Musou telah menjadi sedikit lebih gelap karena kata-kata Lindong. "Anda memang tidak tahu batasan Anda," ucap Musou. "Musou, kamu tidak perlu membuang-buang waktu dengannya. Orang ini sangat arogan. Dia pikir dia bisa naik di atas kepala kita dan mengatasinya hanya karena dia punya kemampuan. Jika orang semacam ini tidak diberi pelajaran, sepertinya kita akan diejek oleh orang lain," ucap Tianzhen berbicara dengan senyum padat. Mata Lindong dingin acuh tak acuh saat ia melirik Tianzhen. Dia benar-benar mengabaikannya. Dengan jentikan pikirannya, kunci rahasia kuno tiba-tiba menembak ke arah Little Flame di belakangnya. "Ambil ini. Jika Anda berhasil mendapatkan kesempatan nanti, bukalah salah satu pintu perunggu besar dan masuklah. Ambil warisan di dalamnya," ucap Lindong. Harta semacam itu tentu saja harus diberikan kepada saudara laki-lakinya. Little Flame tertegun ketika mendengar kata-kata Lindong. Dia diam-diam mengangguk dan menyimpan kunci rahasia kuno. Tangannya yang lain perlahan memegang tongkat logam hitam gelap itu. Kilatan dingin samar-samar melonjak di dalam matanya. Lindong memutar lehernya dan segera menghembuskan nafas ke udara. Dia tahu bahwa pertempuran berikutnya kemungkinan akan menjadi yang paling intens yang akan dia alami sejak dia memasuki medan pertempuran kuno. "Kalian bertiga, karena orang ini tidak menerima tawaran baik kita, mari kita semua menyerang. Kita akan memutuskan siapa yang akan memiliki kunci rahasia kuno setelah berhasil mendapatkannya. Bagaimana menurut kalian?" ucap Lin Lantian tertawa. "Lindong, harus ada batas untuk keserakahan. Jika tidak, Anda hanya akan kembali dengan tangan kosong meskipun sudah berusaha," ucap pria yang membawa kapak besar menatap Lindong dengan mata dingin.
Maaf, tetapi ini semua adalah hal-hal yang telah saya tukarkan dengan hidup saya. Tidak akan begitu mudah untuk mengambilnya, ucap suara Lindong sepenuhnya masih tanpa riak, muncul seperti sumur yang dalam. Dia bahkan tidak mundur sedikit pun di hadapan barisan yang kuat itu. Kalau begitu, kami hanya bisa mengalahkanmu dan mengambilnya sendiri, ucap Jiang San perlahan-lahan meraih kapak besar di punggungnya. Setelah itu, kapak bergetar dan angin yang tajam menyapu tanah, membentuk goresan lubang. Ketika aura kuat yang tajam ini menyapu keluar dari tubuh Jiang San, Tiang Sen dan Musou dan Lin Langtian di samping juga melangkah maju. 3 aura bergelombang menyebar. Tekanan hebat seperti itu menyapu ke arah Lindong dengan cara yang luar biasa. Tian Sen, Musou, dan Jian San semua adalah ahli yang memiliki kualifikasi untuk mencoba kesengsaraan nirvana yang ketiga. Mereka tidak diragukan lagi adalah puncak keberadaan di wilayah barat laut ini. Lin Langtian juga cukup kuat. Meskipun ia hanya berada di 1 Yuan Nirvana, ia juga memiliki kemampuan bertarung dengan ahli 2 Yuan Nirvana. Sekarang, setelah 4 dari mereka menyerang bersama, tekanan yang diciptakan menyebabkan cukup banyak orang yang hadir untuk mengubah ekspresi mereka. Mereka buru-buru menarik tubuh mereka. Bahkan, ekspresi Lindong berubah menjadi sangat serius di bawah tekanan seperti itu. Tongkat logam di tangan Little Flame dibanting dengan keras ke tanah. Auman harimau samar-samar dipancarkan. Banyak cahaya hitam menyapu terus dari tubuhnya. Akhirnya, itu teraglomerasi menjadi harimau berwarna hitam besar di permukaannya. Tepat ketika Little Flame hendak menyerang ke depan, Lindong mengulurkan tangannya dan menghentikannya. Keganasan di mata Little Flame segera berkurang sedikit. Meskipun dia tidak mengerti mengapa Lindong menghentikannya, tubuhnya seketika terhenti. Saya telah mengatakan bahwa kunci rahasia kuno adalah hal yang telah saya perjuangkan mati-matian untuk mendapatkannya. Tidak sesederhana yang Anda bayangkan untuk membuat saya menyerahkannya, ucap Lindong merendahkan matanya. Suaranya yang dalam samar-samar memiliki rasa dingin yang menusuk tulang di dalamnya. Apakah saat ini Anda memiliki kualifikasi untuk mengucapkan kata-kata ini? Ucap Tian Sen tertawa. Ini adalah masalah yang sangat menggelikan mendengar Lindong berbicara. Jiang San dan Musou di belakang Tian Sen mengeluarkan dengusan dingin. Muncul seolah-olah mereka setuju dengan kata-kata Tian Sen. Yuan Power dengan ganas melonjak dan tekanannya sangat kuat. Mereka tampaknya berniat menggunakan aura gabungan mereka untuk menghalangi Lindong. Lin Langtian menyilangkan tangannya. Matanya berulang-ulang menatap Lindong. Dia benar-benar ingin melihat bagaimana Lindong akan keluar dari situasi ini. Lindong mengepalkan tangannya di bawah tatapan banyak orang. Sebuah tombak kuno muncul di tangannya. Itu adalah Ancient Heavenly Scale Halberd. Tombak tulang buaya surgawi juga melintas dan muncul di tangan Lindong yang lain. Setelah Ancient Heavenly Scale Halberd muncul, itu disisipkan ke tanah di depannya. Ekspresi Lindong sedingin es. Tangannya membanting ke Ancient Heavenly Scale Halberd. Setelah itu, darah berwarna keemasan gelap tiba-tiba keluar. Ancient Heavenly Scale Halberd segera meredup setelah darah ini melesat keluar, seolah-olah telah kehilangan semua rohnya. Lindong membalik tangannya. Setelah mengeluarkan darah yang tersembunyi di dalam Ancient Heavenly Scale Halberd, sekelompok bola darah berwarna keabu-abuan juga muncul. Itu adalah darah dari anjing naga kuno yang telah diperoleh Lindong dari sekte tingkat 8 sebelumnya. Dari cara Lindong ini, sudah jelas bahwa dia berencana untuk menggunakan 2 garis darah kuno ini untuk memanggil jiwa buaya surgawi kuno dari dalam tombak tulang buaya surgawi. Sepertinya Lindong berencana menggunakan kartu trufnya. Bersambung, lanjut ke part selanjutnya ya. Terima kasih buat kalian yang sudah mengikuti cerita